Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat ibadah Minggu Latsmi. Baik jemaat yang ada di kota di Indonesia maupun di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, tema hari ini adalah kedewasaan rohani part 11. Kedewasaan rohani bagian ke-11. Kontemplasi part 37. Kontemplasi bagian ke-37. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin.
Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Sekarang mengajak setiap jemaat yang sedang ikuti ibadah ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman ini ke dalam bahasa sehari-hari kami, supaya hidup kami boleh berubah oleh karena firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, keluarga kami, rumah tangga kami, hubungan suami istri baik dan berkenan kepada Tuhan sampai di hari tua. Namun kami juga tahu Tuhan Yesus, di tengah kehidupan berkeluarga banyak masalah yang bisa timbul. Kami butuh firman, kami butuh pimpinan dari tangan Tuhan sendiri. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, kedewasaan rohani part 11 yang ke-11 ini, saudaraku, adalah hasil daripada integrate 8 seri khotbah yang sudah saya khotbahkan di lembaga Anthony Chang Ministry International. Tema kedewasaan rohani part 11 ini, kita membahas tentang problematika pasangan hidup. Problematika pasangan hidup pasti menyangkut tentang masalah suami istri, menyangkut masalah anak, menyangkut masalah sebelum menikah. Itu akan kita bahas hari ini, saudaraku. Integrate daripada 8 khotbah yang sudah saya khotbahkan di lembaga Anthony Chang Ministry International. 8 khotbah itu adalah problematika dalam hidup berpasangan. 6 seri, saudaraku, 6 seri. Kemudian kepahitan rumah tangga, 1 seri. Kemudian keharmonisan rumah tangga, 1 seri. Jadi ada 8 seri khotbah saya integrate hari ini menjadi tema kedewasaan rohani part 11. Oke, saudaraku, perhatikan. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya memulai, seperti biasanya, jemaat yang sudah mengikuti kedewasaan rohani bagian 1 sampai 10 udah tahu itu, saudaraku. Namun demikian, saya harus terus memberitahukan karena ada saja jemaat yang baru mendengar. Maka saudara perlu menyimak. Saudara sekalian, ketika kita membahas tentang kedewasaan rohani, saudaraku, saya memulai dengan cara seperti ini. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Dalam pertumbuhan rohani kita, Alkitab ini menjadi primary source, menjadi sumber utama yang mengubah secara totalitas hidup kita. Maka dia secara otomatis akan bergerak ke 4 arah Alkitab ini. Arah yang ke atas adalah 2 poin. Percaya Tuhan Yesus, bertobat. Poin kedua, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini 2 poin di atas, saudaraku ya. 2 poin ke kiri adalah knowing God, knowing self. Tambah kenal diri, tambah kenal Tuhan. Tambah kenal Tuhan, tambah kenal diri. 2 hal ini akan terus menjadi suatu mata rantai yang mau pertumbuhan rohani kita tambah lama tambah bagus. Bagian ke kanan 3 poin. Poin pertama, Christian worldview. Cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan, termasuk khotbah hari ini. Pernikahan itu seperti apa ya? Pacaran itu seharusnya seperti apa ya? Apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang mencari pasangan hidup? Itu Christian worldview. Kemudian poin kedua, faith in Christ. Beriman dalam Yesus Kristus. Apakah saya boleh berpasangan dengan orang yang lain iman? Poin ketiga adalah intimacy with God. Kedekatan dengan Tuhan. Oke jemaat, atas, kiri, kanan sudah selesai, bagian bawah. Bagian bawah adalah mengenai heart and mind, mengenai hati dan pikiran kita. Kita harus belajar menjadi pemenang daripada pertempuran hati dan pikiran. Jadi clear ya saudara-saudaraku, Alkitab tetap menjadi sumber utama mengubah seluruh totalitas hidup, dan secara otomatis dia bergerak ke atas, ke kiri, ke bawah, dan ke kanan. Oke, tema kita adalah problematika
pasangan hidup. Nah, ini problem besar nih, saudaraku, dalam hidup kita orang percaya. Problem besar ini. Nah, problemnya seperti apa? Saudara perhatikan. Masalah pasangan hidup, masalah rumah tangga adalah masalah yang dihadapi oleh semua orang, termasuk kita anak-anak Tuhan. Oke? Termasuk kita anak-anak Tuhan. Saudara mesti camkan ini. Kemudian saudaraku perhatikan. Di perikop yang kita baca itu, saudaraku, di perikop yang kita baca di kitab Kejadian itu, pernikahan adalah suatu panggilan ilahi. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Seorang pria akan mengenal keluarganya dan bersatu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu. Marriage is a calling. Pernikahan adalah suatu panggilan, saudaraku. Itu basic dasar daripada pemahaman tentang kitab suci kita. Oke, jemaat, clear? Pelan ya, pelan-pelan. Jadi, pemahaman kita, marriage is a calling. Namun demikian, jemaat sekalian, harus diperhatikan. Ada orang-orang tertentu yang tidak menikah. Sebelum kita masuk bicara mengenai dunia pernikahan, saudaraku, perlu kita singgung sedikit tentang dunia selibat. Dunia selibasi, dunia tidak menikah. Ada orang-orang tertentu, dia merasa dia akan lebih nyaman untuk hidup sendiri. Silakan go on. Ada orang-orang tertentu tidak menikah karena waktunya sudah lewat. Masalah sosial, mungkin pergumulannya, perjuangannya, memberi nafkah hidup adik-adiknya sampai suatu hari dia sudah menjadi usia tinggi dan dia mengaku tidak merit. Silakan. Ada juga orang yang merasa hidup saya fine-fine saja Pak Pendeta, nggak ada masalah dengan siapapun, pribadi saya oke, tapi saya mengambil keputusan untuk tidak merit. Saya ingin fokus diri saya lebih maksimal untuk Tuhan. Oke juga. Ada juga orang yang tidak menikah karena dia tahu bahwa pribadi dia tidak baik. Dengan siapapun bergaul dia tidak pernah cocok. Selalu geger-gegeran sama orang. Orang tersebut dia tahu kalau dia menikah dia tidak akan bahagia. Terlampau egois, dia tahu dirinya. Sama anjingnya aja dia nggak cocok. Udah pasti dia bisa merit. Jadi saudaraku, orang-orang yang tidak merit dalam faktor apapun penyebabnya harus tetap kita hargai, saudaraku ya. Oke, sekarang kita masuk ke dunia pernikahan. Mari kita menyimak pelan-pelan. Saudara-saudara sekalian, seperti yang Alkitab katakan, marriage is a calling. Pernikahan adalah suatu panggilan. Sebelum kita masuk ke dunia pernikahan, saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dunia pernikahan, tentunya harus ada dunia pacaran dulu. Betul? Khotbah hari ini, saudara sekalian, perlu disimak oleh setiap orang, baik saudara-saudara yang tidak menikah, baik saudara yang belum menikah, baik saudara yang sedang mencari pacar, atau saudara yang sedang pacaran, ataupun saudara yang sudah menikah, baik sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun ke atas. Khotbah hari ini menjadi sangat penting bagi pemahaman kita, khususnya kedewasaan rohani kita, bagaimana mengamati semua dimensi hidup dalam rumah tangga kita. Oke jemaat, clear? Kita lanjut saudaraku. Mari kita perhatikan. Saudara sekalian, Alkitab ini sumber utama. Yang ke atas, bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiri, knowing God, knowing self. Sebelah kanan, Christian worldview, faith in Christ, intimacy with God. Sebelah bawah, heart and mind. Apa yang Alkitab katakan kepada kita, pada saat seseorang anak muda, seorang anak gadis, ketika dia mulai mencari pasangan hidup, basic utama kembali kepada platform ini. Karena saudara adalah orang yang bertobat, saudara adalah orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang saudara cari adalah orang-orang yang seiman. Itu harga mati, saudaraku. Harga mati. Yang lagi pacaran, yang sedang cari pacar, perhatikan dengan baik khotbah hari ini. Seiman, saudaraku. Mengapa Pak Pendeta? Kenapa saya tidak boleh tidak seiman? Problem besar akan muncul, saudaraku. Karena yang dikatakan Alkitab, hendaklah kita berpasangan dengan yang seiman. Masih ingat Abraham? Ketika Abraham menyuruh pembantunya namanya Eliasar pergi mencari istri untuk anaknya Ishak, Abraham menyuruh Eliasar pergi ke kota Nahor, di mana saudara-saudara Abraham itu tinggal. Tidak boleh dia mengambil perempuan Kanaan itu menjadi istrinya Ishak, tapi ke kota Nahor,
saudara seiman dia, saudara dia ada di situ, saudaraku. Ini prinsip hidup sebagai orang percaya dalam konteks kedewasaan rohani. Yang lagi pacaran, yang sedang cari pacar, perhatikan prinsip ini. Cari saudara seiman, karena engkau sudah bertobat, kau sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau tidak mau, saudara harus cari yang seiman. Jangan jatuh cinta dulu. Udah jatuh cinta, udah pacaran setahun, baru tanya, agamamu apa ya? Baru kaget. Itu tidak baik, saudaraku. Oke? Perhatikan prinsip ini, saudaraku. Kita lanjut, satu step lagi. Saudara sekalian, pada saat dunia pacaran itu, kita bertemu dengan orang yang kita sayang, dan di kitab suci, kitab Kejadian itu, Tuhan mengatakan, Tuhan menyuruh kita itu multiplication, beranak cucu. Itu love itu, saudaraku, itu Tuhan yang kasih. Cinta itu anugerah Tuhan, betul. Dan Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Titik sampai di situ. Laki-laki dan perempuan. Setiap laki-laki dan perempuan itu dalam dirinya Tuhan memberikan suatu daya tarik sehingga setiap kita, saudaraku, bisa jatuh cinta kepada seseorang. Itu penting. Jadi saudara-saudara yang sedang pacaran itu perhatikan prinsip ini. Carilah orang yang benar-benar kamu cinta. Oke? Nah, ini sudah bergerak di bagian bawah, masalah heart and mind. Cinta itu berurusan dengan masalah heart and mind. Apa kata hati, apa kata pikiran, saudaraku, itu mengungkapkan tentang cinta. Jadi saudara jangan menikah dengan orang yang, jangan pacaran atau jangan menikah dengan orang yang tidak sesuai dengan hati dan pikiranmu. Zaman sudah berubah, jemaat sekalian. Bukan karena sekedar dia kaya, bukan karena kawin paksa, bukan karena apa boleh buat, bukan, saudaraku. Menikah pacaran dengan seseorang adalah berdasarkan you punya mind and heart. Apa kata hati, apa kata pikiranmu. Itu menjadi suatu modal dasar nanti bangunnya rumah tangga itu berdasarkan saling mengasihi. Garis bawahi, jemaat. Saudara yang masih muda, garis bawahi. Masalah di sini, your heart and mind. Oke? Masalah iman, saudara seiman. Itu sudah pasti. Masalah kedua, hati dan pikiranmu. Jadi ketika berhadapan dengan pemuda A, kamu tidak cinta. Berhadapan dengan pemuda B, kamu cinta. Apa yang kata hatimu? Di situ Tuhan beri sesuatu ke dalam diri manusia itu untuk bisa jatuh cinta kepada seseorang yang orang itu mempunyai suatu keunikan yang membuat daya tarik besar dalam hidup kita. Itu disebut love. Catat ini yang belum menikah. Catat ini yang lagi cari pacar, saudaraku. Oke? Setelah pacaran, saudara sekalian, tentunya pada saat pacaran itu kita coba untuk menyesuaikan. Coba berdiskusi, tukar pikiran, berbeda pendapat, cara berpikir, the way of thinking, cara menyelesaikan masalah. Kita coba jalan bersama-sama, coba menyesuaikan. Itulah masa pacaran. Oke, saudaraku. Ada orang-orang tertentu, saudara sekalian. Setelah pacaran beranggapan, ini kalau saya putus, saya malu. Tidak perlu malu. Catat anak-anak muda. Pada saat pacaran, pada saat you harus putus, tidak perlu malu. Karena pacaran itu bukan harga mati. Pacaran itu bukan harus jadi. Kalau tidak cocok, harus putus. Daripada kamu menderita setelah menikah 5 tahun kemudian, lebih baik menderita sekarang, putus sekarang. Jadi ingat, jemaat sekalian yang masih muda-muda, pacaran itu tidak harga mati. Pacaran itu kalau tidak cocok bisa putus. Tidak jadi masalah. Lanjut lagi dengan orang lain. Clear? Sekarang kita masuk lagi. Saudara perhatikan. Saudara-saudara sekalian, ketika pria dan wanita itu mulai bisa cocok, mulai ada kecocokan, dan dua-duanya mulai jatuh cinta, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka mulai planning, saudaraku, ke dunia pernikahan. Jemaat yang masih muda perhatikan. Seseorang dewasa rohaninya, seseorang yang mengenal Tuhan dengan sangat baik,
Dia mencari pasangan hidupnya bukan sekedar cakep wajahnya, bukan saudaraku. Lebih konsentrasi kepada personality daripada orang tersebut. Wajah cakep, wajah ganteng, tapi pribadi rusak bukan main. Buat apa? Hanya menjadi beban hidup. Jadi carilah pasangan hidup. Untuk anak muda, pemuda-pemudi, perhatikan. Cari pasangan hidup yang punya good personality. Mengapa? Karena suatu hari pada saat sudah menikah, mereka itulah yang menjadi papa daripada anak-anakmu. Mereka itulah yang akan menjadi mama daripada anak-anakmu. Mereka itulah yang suatu hari akan hidup bersama dengan kita sampai hari tua. Jadi carilah pasangan hidup yang good personality. Bukan sekedar ganteng, bukan sekedar cantik, saudaraku. Namun demikian juga tidak berarti yang pasti good personality, mau jelek kayak monyet juga nggak apa-apa. Enggak begitu, bos. Enggak. Cari yang wajar-wajar lah, begitulah. Oke? Yang good personality-nya. Sip, kita lanjut. Dan setelah pacaran bagus, pribadinya oke, sudah 3 tahun pacaran, nah mulai masuk kepada planning untuk married. Yang belum menikah, perhatikan. Pacaran yang benar adalah pacaran yang goalnya itu, yang tujuannya untuk marriage, untuk pernikahan. Jangan mau pacaran dengan pacar yang hanya untuk iseng-iseng. Pacaran hanya mencari pacar untuk apa? Untuk show off, untuk pamer. Jangan mau pacaran dengan orang seperti itu. Pacaran yang dewasa, pacaran yang menurut kedewasaan rohani memantau dengan baik, pacaran orang yang Kristen yang cinta Tuhan, pacarannya tujuannya adalah untuk pernikahan, saudaraku. Untuk pernikahan. Karena Tuhan suruh, saudaraku, marriage is a calling. Oke? Selesai, kita lanjut. Ketika pasangan itu sudah pacaran, berjalan sudah cukup lama, usianya sudah matang, dan cara berpikirnya kemudian sudah banyak, 80% mulai cocok, saudaraku. Mereka planning, baru mereka masuk ke dunia pernikahan. Nah, sekarang kita kan masuk ke dunia pernikahan. Jemaat menyimak. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengajar kita. Janji nikah. Alkitab mengajar kita. Bagaimana janji nikah orang Kristen, orang Katolik itu, saudaraku. Perhatikan, saya sebutkan, saudaraku. Di hadapan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku, Antoni, mengambil engkau, Maria, sebagai istriku, berjanji untuk mengasihi, mencintai, dalam keadaan susah maupun senang, sampai maut memisahkan. Itu janji nikah orang Kristen, saudaraku. Ingat, mengasihi, mencintai, dalam keadaan susah, senang, sakit maupun sehat, sampai maut memisahkan. Artinya sampai mati. Itu janji nikah orang Kristen. Oke? Jelas, clear? Di hadapan Tuhan ya, itu janjinya. Nah, sekarang kita lihat, ketika orang sudah masuk ke dunia pernikahan, married, masuk ke dunia pernikahan, the first day, the second day, the third day, the fourth day, ya, pernikahan itu, the first month, the second month, sampai the first year, the second year, setiap hari saudara akan belajar, tambah mengenal pribadi daripada pasanganmu. Itulah dunia pernikahan. Maka saudaraku, perhatikan. Saya membagi dunia pernikahan itu, saudara sekalian, dalam beberapa tahap. Dunia pernikahan usia 1-5 tahun. 5-10 tahun. 10-15 tahun. 15-20 tahun. Kemudian usia pernikahan 20 tahun ke atas. Saya tidak akan bahas detail, jemaat sekalian. Mau detailnya, saudara, kembali ke YouTube channel saya yang temanya problematika dalam hidup berpasangan. Itu 6 seri, saudaraku. Itu cukup detail itu, saudara sekalian. Jadi kita bahas 1-5 tahun, 5-10, 10-15, dan pernikahan 20 tahun ke atas. Masing-masing setiap fase pernikahan itu punya tingkat kesulitannya sendiri. Punya tingkat problemnya sendiri, saudaraku. Punya problem sendiri. Ingat loh, orang menikah, saudaraku, ya, tujuan dari pernikahan itu
Janji nikah itu adalah dua pribadi. Suami istri, laki dan perempuan. Dua pribadi. Janji menikah itu dua pribadi untuk saling mengasihi. Latihan praktek kasih. Latihan untuk saling memahami. Latihan untuk saling memiliki. Latihan untuk saling memaklumi sampai akhir hidup. Jadi sebenarnya pernikahan itu adalah suatu sekolah kehidupan antara dua pribadi untuk latihan saling mencintai. Janji nikah orang Kristen tidak memasuki konteks poin tentang anak. Enggak, saudaraku. Jadi saudara perhatikan. Dunia pernikahan itu ketika sudah masuk dalam dunia pernikahan, dibagi dalam berbagai fase yang saya sebutkan tadi itu, ada satu poin saudara harus menyimak. Ketika orang sudah masuk dalam dunia pernikahan, dibagi dalam dua grup. Grup pertama adalah orang yang sudah menikah, masuk dunia pernikahan, tapi tidak punya anak. Itu ada, saudaraku. Orang yang sudah menikah, tetapi tidak punya anak, fase pernikahan 1-5 tahun, 5-10-20 tahun ke atas ada. Grup kedua, saudaraku, adalah orang yang sudah menikah dan punya anak. Itu juga punya fase yang sama. Nah, kita bahas di poin ini. Saudara perhatikan, menyimak dengan tepat. Karena ini penting, jemaat sekalian. Ketika kita sudah pacaran, ketika kita menikah, masuk ke dunia bahtera pernikahan itu tidak sama dengan dunia pacaran. Tidak sama. Dunia pacaran itu, saudaraku, 50% samar-samar. 50% real, 50% samar-samar. Karena masih banyak hal yang disembunyikan. Pribadi-pribadi yang sifat karakter yang jelek juga tidak ditampilkan, saudaraku. 50% kelihatan, 50% tersembunyi. Itu dunia pacaran, saudara sekalian. Sudah pasti. Oke? Nah, mau sesuatu yang real, mau sesuatu yang 80% real life, mau yang sesuatu 80%, 90% real life, atau 100% real life itu adalah pada saat kita masuk ke dunia pernikahan. Nah, ini rame ini jemaat. Perhatikan, ini rame. Ketika seseorang, sepasang laki dan perempuan sudah masuk ke dalam dunia pernikahan yang tadi itu, the first day, the second day itu, mulai hari pertama, saudara akan tambah mengenal siapa pasanganmu, siapa istrimu, siapa suamimu. That is the beginning. Itu mulai. Dulu waktu pacaran, apa-apa saja, bilang iya, nggak apa-apa, oke aja. Setelah masuk dalam pernikahan, tidak seperti itu loh. Waktu pacaran diajak makan apa aja mau. Setelah menikah, banyak sekali yang tidak mau. Saudara bisa kaget, saudaraku. That is life. Itulah kehidupan itu. Waktu pacaran itu cantik, putih, halus. Suaranya sopan, saudaraku. Setelah married, saudaraku, you akan baru melihat joroknya. Minta ampun. Dia bisa buang angin di depan you, saudaraku. Waktu pacaran, jangan pikir. Itu tidak akan terjadi. Mujizat itu tidak akan terjadi. Mujizat itu terjadi pada saat setelah menikah. Dia bisa buang angin di depan you. Tuh, itu dia, saudaraku. Joroknya mulai kelihatan. Kalimat-kalimat marahnya mulai kelihatan. Mulai diekspresikan. Itulah dunia pernikahan. Welcome to the world of marriage. Selamat datang dalam dunia pernikahan. Oke, jemaat. Sampai di sini dulu. Dengar, udah. Kita lanjut pelan-pelan. Pelan-pelan. Belum apa-apa ini. Orang suka mengatakan dunia pernikahan itu, saudaraku, seperti suatu rangkaian bunga. Itu ilustrasi lama itu, saudara sekalian. Jadi kalau dia suatu rangkaian bunga, pasti ada bunganya. Bunganya cakep, warna-warni. Iya. Pasti ada dahannya. Betul. Pasti ada dahan besarnya. Betul. Pasti ada tanahnya. Iya. Pasti ada pupuknya. Benar. Setiap dahan itu mungkin ada durinya. Betul. Jadi pernikahan itu seperti suatu rangkaian bunga. Good kan? Dari luar kelihatan bagus sekali. Bunganya bagus. Wangi lagi bunganya. Warna-warni. Itu adalah pernikahan yang happy. Saudaraku. Tapi kan rangkaian bunga bukan hanya itu. Rangkaian bunga ada daunnya. Hijau daunnya. Good. Senang. Ya, pernikahan tahun-tahun pertama.
Tapi rangkaian bunga itu juga ada dahannya. Suatu hari kepegang dahan, tertusuk oleh duri, saudaraku, sakit. Nah, itu mulai. Kalimat-kalimat suami tanpa disadari menyakiti hati. Kalimat-kalimat istri tanpa disadari melukai perasaan. Karakter suami, karakter istri, bad habit, kebiasaan buruk dari pasang suami istri itu mulai kelihatan. Tanpa disadari itu melukai hati. Mulai ketusuk duri. Lanjut ke bawah. Rangkaian bunga itu. Nanti setelah ketusuk duri, rangkaian bunga di bawah itu kan ada tanah. Ada tanah kan? Nah, sudah tanah kan, dalam tanah itu ada pupuk. Pupuk itu ya kotor kalau namanya pupuk, saudaraku. Kotor sedikit bau. Nah, mulai kelihatan. Ya, mulai kelihatan suamiku begini, istriku begini, mulai begitu. Itulah dunia pernikahan. Nah, itu harus kita arungi. Kita tidak boleh mengatakan kita menikah dengan, kok saya menikah dengan pria begini, wanita begini. Karena dulu dimulai dengan pacaran. Dimulai dengan cinta. Setelah masuk bahtera rumah tangga, semua terbuka untuk kita pahami. Dan harus dipahami, nobody is perfect. No perfect wife, no perfect husband. Oke? Sampai di situ jemaat, oke? Nah, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan. Karena sudah menikah, pernikahan kelompok 1 sampai 5 tahun. Pernikahan kelompok 2, 5 sampai 10 tahun. Pernikahan kelompok fase ketiga, 15 sampai 20 tahun. Pernikahan fase keempat, 20 tahun ke atas. Oke, jemaat. Nah, perhatikan. Setiap fase itu ada problemnya. Jemaat menyimak. Saudara-saudara sekalian, kalau pernikahan fase 1 sampai 5 tahun usia pernikahan itu pemula itu. Baru mulai, kalau tinju itu kelas bulu, saudaraku. Pemula itu, ya. Kadang-kadang mulai yang 1 sampai 5 tahun tuh punya anak kecil, happy. Nah, kadang-kadang mulai ada tidak cocok. Mungkin ribut kecil, atau bisa saja pulang ke rumah mamanya nanti dijemput lagi. Itu hal biasa, saudaraku. Itu hal biasa. Itu pemula, saudara sekalian. Tetapi kalau sudah masuk fase 5 sampai 10 tahun, itu kelasnya sudah beda. Problemnya bisa muncul karena anak-anak mulai besar. 5 sampai 10 tahun, anak-anak mulai remaja. 15 sampai 20 tahun, anak-anak sudah kuliah. 20 tahun ke atas, sudah punya cucu. Problemnya berbeda, saudaraku. Hal inilah yang memungkinkan, saudaraku, kalau kita tidak dewasa rohani, bisa terjadi kepahitan. Bisa terjadi friksi rumah tangga. Bahkan ujungnya bisa terjadi divorce, perceraian. Jadi bagaimana Pak Pendeta menanggapi hal ini? Maka jemaat menyimak dengan baik. Perhatikan. Pada saat kita sudah menikah, ada 7 faktor X. Ada 7 faktor X yang bisa menyebabkan pernikahan itu tidak sempurna. Yang bisa menyebabkan pernikahan itu ending, berakhir, saudaraku. Atau divorce, atau pisah rumah, atau saling melukai. Faktor X-nya ada 7 poin. 1, masalah kerohanian. 2, masalah karakter. 3, masalah kerohanian, masalah karakter. 3, masalah finansial. 4, masalah anak-anak. 5, masalah kesehatan. 6, masalah will dan pill. Will itu wanita idaman lain, pill itu pria idaman lain. 7, masalah family dekat, orang-orang ring 1, mertua, anak, mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar, dan itu sekelompok itu. Orang-orang itu, saudaraku, yang akan bisa menyebabkan hancurnya satu rumah tangga. 7 point. 7 angka sempurna, saudaraku, ya. 7 poin. Saya ulang, perhatikan jemaat. Poin pertama, masalah kerohanian. Kalau suamimu rohani, istrimu tidak rohani, itu kacau, bos. Kacau pasti. Kalau suamimu tidak rohani, istrimu rohani, keutuhan rumah tangga itu, cara menyelesaikan problem rumah tangga itu agak sedikit rumit. Karena satu tidak cinta Tuhan. Kristennya Kristen KTP, itu problem, saudaraku. Oke, itu masalah 1. Masalah kedua, masalah karakter. Masalah kepribadian, bad habit. Itu muncul itu.
Ada istri yang temperamental bukan main. Ada suami yang emosional bukan main. Ada suami punya perilaku, kebiasaan buruk, saudaraku. Itu kalau judi, mabuk, saudaraku, itu luar biasa. Ada juga yang kalau suami istri kalau sudah ribut pakai pukul. Nah, itu susah jemaat. Kalau sudah pakai pukul, itu melukai. Jadi setiap kali konseling kepada mereka mau nikah, kita ingatkan. Boleh beda pendapat. Mungkin bisa kalimat keras, oke. Tapi tidak boleh pukul. Tidak boleh pukul, tidak boleh melukai pasangan. Itu melukai hati sangat dalam, tergores dan sangat susah sembuh. Kalau sudah sembuh pun, itu bekas goresannya masih ada sakit hatinya itu. Jemaat menyimak dengan baik. Kalau engkau adalah suami istri yang sudah pernah saling pukul, ya sudahlah, mau bilang apa. Ajarkan kepada anak seperti anak-anak, jangan memukul. Nah, kalau sudah memukul, mulai hari ini, don't do that. Demi pernikahan yang langgeng di hari tua. Oke, jemaat? Oke? Masalah kerohanian. Masalah karakter. Yang ketiga itu, masalah anak. Ketiga itu masalah finansial. Masalah finansial bisa menyebabkan keluarga hancur, saudaraku. Bisa sekali loh. Ketika suami sudah tidak kerja, istri tidak menghasilkan, ya, itu kerumitan rumah tangga itu menjadi sangat susah sekali. Di situ bisa terjadi friksi, saudaraku. Kemudian masalah anak. Cara mendidik anak. Dua menjadi satu. Alkitab mengatakan tadi, ya. Dua menjadi satu. Suami dan laki dan perempuan dua menjadi satu. Bukan berarti lebur loh. Saya Antoni, istri saya namanya Lili. Saya bukan lebur loh, saudaraku. Bukan loh. Dua jadi satu, tetap aja pribadi saya, pribadi Antoni. Pribadi Lili, pribadi Lili. Bukan berarti jadi lebur. Kalau lebur, namaku jadi Antoli, istriku jadi Lilianto. Enggak, saudaraku. Pribadi saya begini, keras, tegas begitu. Pribadi saya yang lembut itu seperti itu, saudaraku. Jadi tidak bercampur. Nah, dua pribadi itu menjadi satu dalam mengatur seluruh rumah tangga. Can you imagine? Beda pendapatnya kayak apa? Dan jangan lupa, udah beda cara berpikir, beda personality, bisa saja ada yang beda culture. Setelah menikah dengan ras yang lain, dengan suku lain, itu beda culture. Itu rumitnya tambah loh, saudaraku. Oke? Nah, sekarang menyimak dengan baik. Saudara sekalian, masalah kerohanian, masalah karakter, masalah finansial, itu bisa membuat rumah tangga rusak loh. Kemudian masalah anak, cara mendidik anak. Kemudian masalah kesehatan. Kalau usia pernikahan sudah menuju pada 20 tahun ke atas, saudaraku, itu biasanya kalau sudah anak sudah married, sudah punya cucu, sepasang suami istri itu sudah terbentur mengenai masalah kesehatan. Biasa seperti itu. Apakah masalah kesehatan itu tetap bisa di-cover dengan baik? Suami istri itu saling mencinta, kembali pada platform kita. Mungkin istri kalau sudah tua tidak cantik dulu lagi. Kalau sudah tua mungkin lebih gemuk. Mungkin suami kalau sudah tua tidak segagah dulu lagi. Atau mungkin sudah stroke, jalannya sudah tidak bagus. Apakah masih mencintai? Saudara yang jawab itu. Saudara yang jawab itu. Faktor kesehatan. Kemudian faktor will and pill. Ini bahaya. Saudara sekalian, possibility seorang pria walaupun sudah punya suami, seorang wanita walaupun seorang pria walaupun sudah punya istri, dan seorang wanita walaupun sudah punya suami, saudaraku, possibility untuk jatuh cinta lagi bisa terjadi, saudaraku. Kenapa begitu, Pak Pendeta? Karena dalam pribadi suami kita, dalam pribadi istri kita, saudaraku, ada bagian-bagian yang kita ingini itu tidak ada pada pasangan kita. Adanya di pribadi orang lain. Jadi possibility untuk seperti itu bisa terjadi. Ada beberapa jemaat sharing seperti itu. Nah, ini harus hati-hati jemaat. Masalah will and pill itu menjadi suatu masalah sangat krusial yang bisa merusak seluruh tatanan rumah tangga itu. Dan di kasus ini sangat banyak terjadi dalam keluarga orang Kristen. Yes. Kemudian yang berikutnya itulah masalah keluarga dekat, campur tangan mertua lah.
Ya, masalah ribut dengan adik ipar, kakak ipar, menantu. Itu kalau sudah ribut, disebut nama papa mamanya itu saling membenci jadinya, saudaraku. Kalau sudah saling membenci, cinta pun hilang. Ingat khotbah kedewasaan rohani, part 10, benci dan dendam itu, saudaraku, bisa timbul daripada masalah family dekat itu. Keluarga bisa hancur karena sama-sama saling membela keluarga. Itu terjadi, jemaat sekalian. Oke, nah sekarang perhatikan. Kalau sudah begini, saudaraku, bagaimana ini kedewasaan rohani itu melihat semua masalah problem keluarga kita? Bagaimana? How? Kontemplasinya kayak apa, jemaat? Kontemplasinya kayak apa? Terlepas daripada saudara sudah menikah 5 tahun, saudara sudah menikah 10 tahun, saudara sudah menikah 15 tahun, saudara sudah menikah 20 tahun, saudara sudah menikah 20 tahun ke atas, dengan semua pernak-perniknya, semua problem yang hadapi itu, bagaimana kedewasaan rohani itu memperhatikan semua itu, bagaimana kedewasaan rohani itu mengevaluasi dan menghandle semua kasus yang ada. Jemaat menyimak. Ini masuk ke kontemplasi part 37. Ya, jemaat yang sedang pacaran, saudara yang sudah menikah, berapa di fase tahun berapa yang menikah, dengarkan khotbah hari ini. Pasti punya problem, termasuk saya. How to handle. Jadi saudaraku, waktu kita kontemplasi itu, waktu masuk dunia kontemplasi, sebelum masuk ke kontemplasi, dengar pertanyaan saya dulu, saudaraku. Saudara jawab ya, dengar pertanyaan saya. 1. Di tengah semua kemelut rumah tangga yang kamu hadapi, pertanyaan pertama, untuk suami dan istri. Engkau masih cinta suamimu? Engkau masih cinta istrimu? Jawab ini dulu. Masih cinta gak? Kalau jawabannya, suami dan istri jawabannya masih. Possibility untuk recovery rumah tangga itu. Possibility untuk rumah tangga itu berlanjut sangat besar. Tetapi kalau salah satunya menjawab, sudah tidak, Pak, itu problem besar. Suami bilang tidak, istri bilang iya. Atau suami bilang tidak, istri bilang iya, saudaraku. Itu sudah problem besar. Atau dua-duanya sudah tidak. Nah, kalau dua-duanya sudah tidak, saudaraku, itu akan menuju kepada suatu cara Tuhan kerja menjadi berbeda. Karena saudara menikah sama-sama cinta. Setelah ujung hari, saudaraku, sama-sama benci, Tuhan bisa menghukum loh. Suami istri seperti itu. Yes. Hati-hati. Tuhan bekerja di rumah tangga kita, saudaraku, dengan berbagai cara. Maka saya tanya pertama. Saudara sudah menikah berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun? Saya sudah menikah di atas 20 tahun. Saudara perhatikan. Pertanyaan saya jawab. Masihkah kamu cinta istrimu dengan semua problem yang kamu hadapi? Masihkah engkau cintai suamimu dengan semua problem yang kamu hadapi? Jawab dulu poin ini. Kalau saudara mengatakan, masih, Pak, harapan besar untuk rumah tanggamu bisa langgeng. Tapi kalau dua-duanya sudah jawab, tidak, Pak, yuk harus mencari pendeta untuk konseling rumah tangga. Kalau salah satu ya, satunya tidak, masih bisa ditangani dengan baik. Saudara sekalian, ini pertanyaan saudara jawab ya. Jawab ya. Nah, saudara perhatikan pertanyaan kedua. Dengan pernikahan saudara arungi seperti ini, saudara punya anak kan? Diberi Tuhan anak, mau 1, mau 2, mau 3. Saudara perhatikan nggak masa depan anak itu? Faktor yang sangat membuat anak itu bahagia adalah suami istri itu loh. Papa mamanya itu baik. Papa mamanya hubungan baik. Saudara pernah menyaksikan itu enggak? Betapa hati anak itu hancur berantakan, menderita, bahkan malu dengan lingkungannya karena papa mamanya ribut terus. Papa mamanya bahkan bercerai. Betapa malunya itu anak kalau dia harus cari pasangan. Betapa menderitanya hati anak-anak itu. Karena dalam hati mereka paling dalam, mereka ingin sekali satu keluarga yang utuh. Saudara pahami apa yang saya ngomong hari ini. Oke?
Nah, kalau pahami ini, baru masuk ke dunia kontemplasi. Masuk ke dunia kontemplasi. Kontemplasinya bagaimana, Pak? Jemaat menyimak. 10 menit di Starbucks. 15 menit di kantor pada setelah makan siang. 25 menit pada saat pagi sebelum pergi kerja. Atau 30 menit pada saat malam sebelum tidur saat teduh. Atau 1 jam, 2 jam pada saat penerbangan dengan pesawat ke kota lain. Atau pada saat di dalam mobil dalam perjalanan ke kantor itu bisa setengah jam. Kontemplasi dengan cara begitu. Jadi dalam hatimu jemaat, yuk ngomong sama Tuhan. Aku masih sayang istriku Tuhan. Nah ingat ya, kalau hati kecilmu mengatakan dalam kontemplasi sambil ngopi itu, aku masih sayang istriku Tuhan, gitu. Aku masih sayang suamiku Tuhan. Nah, kalau itu jawaban dalam dunia kontemplasimu, interaksi dengan Tuhan itu saudaraku, kau harus berubah. Garisi poin ini. Kalau kamu masih cinta suami, kamu harus masih cinta istri, kamu harus berubah. Berubah apanya Pak Pendeta? Kamu kalau masih egoismu besar sekali, kamu bisa bilang tetap cinta, itu bohong besar. Kalau engkau masih cinta istri, engkau masih cinta suami, harus berubah. Ego kita harus berubah. Jangan hanya nuntut istri, jangan hanya nuntut istri, jangan hanya nuntut suami terus. Kalau kamu kontemplasi bilang, aku masih cinta suamiku, aku masih sayang istriku, ya harus berubah saudaraku. Tidak boleh lip service, harus berubah. Ini poinnya sebenarnya. Jadi nggak jauh-jauh sih dalam dunia kontemplasi kita. Kadang suami istri tidak cocok, kenapa? Karena istri terbawa egois. Karena suami istri tidak cocok, kenapa? Karena suami terbawa egois, mau menang sendiri. Dia tidak memperhatikan betapa lukanya hati istri itu. Betapa lukanya hati suami itu. They don't care. Maka rumah tangga itu nggak pernah akur. Tidak pernah akur. Dunia kontemplasi mengajar lo. Kalau you say, you still loving your husband. You still loving your wife. Kau harus berubah jemaat. Kalau tidak, kejadian demi kejadian, ujungnya divorce. Cerai itu saudaraku. Ujungnya sudah tidak tinggal serumah. Tidak cerai tapi tidak tinggal serumah. Ujungnya yang opa tinggal ke anak nomor 2, yang oma tinggal dengan anak nomor 1, nggak ada hubungan lagi. Ironis bukan saudaraku? Di usia muda saling cinta. Di pernikahan fase pertama anak-anak masih kecil happy. Di usia pernikahan, di pertengahan fase, anak-anak sudah besar, happy. Pada saat anak-anak sudah menikah, di ujung menjadi opa-oma, kebencian, kemarahan, dendam, saudaraku, menyebabkan kepahitan rumah tangga. Akhirnya, suami istri, opa dan oma itu hidup sendiri-sendiri. Ironis bukan main hidup itu. Ironis bukan main. Kalau dalam kontemplasimu, you ngomong jujur sama Tuhan, aku masih cinta suamiku. You harus berubah, saudaraku. Gak bisa enggak. Saya masih cinta istriku. You harus berubah. Dalam hal apapun. Berpikirlah bagaimana bisa berubah demi istri yang kamu cinta. Sederhana sekali kontemplasi hari ini. Waktu kontemplasi, ingat pertanyaan saya. Masih cinta kepada suamimu? Masih cintakah engkau kepada istrimu? Ingat pertanyaan nomor 2. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. When the last time you say sorry to your wife? When the last time you say sorry to your husband? Kalimat tulus, maaf ya ma, maaf ya pa, itu akan mengobati banyak hal dalam hidup ini. Tapi banyak orang tidak mau. Akhirnya ditimbun 1 kesalahan, 2 kesalahan, 3 kesalahan, sampai hati itu kaku. Saudara kembali ke platform ini. Suami istri dengarkan. Kalau you punya heart and mind, sudah kaku, sudah keras. Lu bisa, kenapa gua tidak? Udah saling benci, dendam, marah. Suami istri, saudaraku, sudah hopeless. Kalau hati manusia dan pikiran manusia sudah kaku, Tuhan pun tidak takut. Kepada manusia pun tidak takut. Kepada anak pun, they don't care. Itulah manusia itu, saudaraku. That is you and me, saudaraku. Perhatikan. Ini loh, hidup ini di bawah ini, heart and mind ini. Kalau sudah kaku, terbelenggu oleh kemarahan,
ketidaksukaan, rasa sakit, kepahitan. Manusia itu, suami istri itu, Tuhan pun sudah tidak takut. Siapapun tidak takut. Anak pun tidak peduli. Yang penting adalah memuaskan hati sendiri. Begitu. Dia bisa, kenapa saya tidak, Pak? Itu hidup itu. Kalau sudah begitu, saudaraku, ujungnya divorce. Cerai itu ujungnya. When the last time you say sorry to your wife? When the last time you say sorry to your husband? Itu akan sangat mengobati banyak hal. Itu akan memulihkan seperti obat yang mujarab untuk merendah kembali rumah tangga yang kadang-kadang ada timbul friksinya, jemaat sekalian. Will you? Saya tidak tahu rumah tanggamu seperti apa. I don't know. Tapi banyak jemaat yang sharing ke saya lewat WhatsApp, saudaraku. Sebagian besar rumah tangganya porak-poranda. Sebagian besar rumah tangganya sudah tidak bisa lagi, Pak Pendeta. Tidak bisa lagi. Sebagian besar rumah tangganya, aku gak tahu harus buat apa, Pak. Istri pun sudah pergi, Pak. Suami pun sudah gak ada. Masing-masing pilih jalan sendiri, Pak Pendeta. Aku bingung, Pak. Masalahku menjadi kompleks, Pak, rumah tanggaku. Yes. Karena masalahnya tidak tertata dengan baik. Ingat loh, suami tidak rohani, istri rohani, masalah besar itu. Masalah besar itu. Bawa firman ini pulang. Lihat hidup keluargamu masing-masing. Jaga keluargamu baik-baik. Jaga istrimu baik-baik. Jaga suami baik-baik. Hati-hati terhadap will and pill. Wanita idaman lain dan pria idaman lain. Oke, jemaat? Oke? Kontemplasilah ke-37 ini. Masih cinta engkau kepada suamimu? Masih cinta engkau kepada istrimu? When the last time you say sorry to them? When? Waktu you ngopi, iya, saya tidak pernah, Pak Pendeta. Saya anggap itu biasalah. Enggak, itu luar biasa. Itu tidak biasa. Itu kata-kata kalimatmu yang you anggap sesuka hatimu itu melukai dalam. Menggores hati suamimu. Menggores hati istrimu itu. Itu tidak biasa. Berubahlah. Kalau engkau masih cinta dia. Berubah. Tuhan kasih kesempatan. Oke? Oke? Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian yang sedang pacaran, yang sedang cari pacar, perhatikan prinsip Alkitab. Cari saudara seiman. Cari yang apa kata hati dan pikiranmu yang benar-benar engkau jatuh cinta. Ingat itu. Saudara-saudara yang sudah masuk ke dunia pernikahan, dengan fase-fase pernikahan yang ada, dengan banyak problem yang ada di dalamnya, suka duka di dalamnya. Ingat, suamimu bukan manusia sempurna. Istrimu bukan manusia sempurna. Masing-masing punya kelemahan kekurangannya. Saling melengkapilah. Dan saudaraku, saya tidak tahu rumah tanggamu seperti apa hari ini. Dengan 7 problem yang besar, 7 faktor penyebab rumah tangga problem besar itu. Kerohaniankah? Karakterkah? Bad habit? Finansialkah? Anakkah? Masalah kesehatankah? Masalah will and pill? Masalah orang family dekat? Karena mertuamu, papamu, kakak iparmu, adik iparmu. Perhatikan yang baik semua bagian hidup ini. Coba lihat ke dalam hatimu yang paling dalam. Hai suami, hai istri. Kau masih cinta pasanganmu? Dan kau harus berubah. Kapan terakhir? The last time you say sorry to them. Kapan? Renungkan hari ini 1 menit. Apa yang dikhotbahkan hari ini. Perhatikan platform yang sudah kita bangun. Tuhan memperhatikan semua rumah tangga kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada setiap jemaat yang sedang tertunduk hari ini. Puji Tuhan kalau rumah tangga mereka bagus, jalannya baik. Tuhan, banyak rumah tangga yang tidak mulus jalannya. Banyak rumah tangga yang berliku-liku hidupnya. Banyak rumah tangga yang penuh air mata Tuhan. Penuh kesedihan, penuh kepahitan, penuh saling tidak suka,
Karena banyak faktor yang menyebabkan. Tangan Tuhan yang menjamah. Tangan Tuhan memberikan suami istri itu hati dan pikiran yang mau dibentuk oleh firman. Hati dan pikiran yang tunduk di bawah firman. Bukan hati dan pikiran yang keras membatu. Tuhan, kau paling tahu jemaat yang mendengar khotbah hari ini. Kiranya engkau beranugerah mendidik setiap kami Tuhan dalam praktek saling mengasihi suami istri sampai maut memisahkan. Hamba berdoa bagi keluarga Kristen, bagi suami istri yang hidupnya pahit, rumah tangganya porak-poranda, rumah tangganya tidak akur. Tuhan kasihani mereka, beranugerahlah Tuhan, beri mereka kesempatan untuk merendah kembali, untuk memperbaiki kembali, beri mereka hati, beri mereka pikiran yang takluk di bawah firman. Terima kasih Tuhan, dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Tuhan Yesus, gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus akan mengingatkan engkau kitab suci untuk hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.